Soekarno pernah berkata, "Berilah aku satu pemuda, niscaya akan aku cabut gunung Semeru dari akarnya. Berilah aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Tidak diragukan lagi bahwa para pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia secara umum dan masyarakat kaum muslimin secara khusus. Jika mereka adalah para pemuda yang baik dan terdidik dengan adab-adab Islam, maka merekalah yang akan menyebarkan dan mendakwahkan kebaikan Islam, serta menjadi nahkoda umat ini yang akan mengantarkan mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada mereka kekuatan badan dan kecemerlangan pemikiran untuk dapat melaksanakan semua hal tersebut. Berbeda halnya dengan orang yang sudah tua umurnya, walaupun para orang tua ini melampaui mereka dari sisi kedewasaan dan pengalaman. Hanya saja faktor kelemahan jasad dari kebanyakan mereka membuat mereka tidak mampu untuk mengerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh para pemuda. Oleh karena itulah, para sahabat Rasulullah SAW yang masih muda memiliki andil dan peran yang sangat besar dalam menyebarkan agama ini, baik dari sisi pengajaran maupun dari sisi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibnu As, Muaz bin Jabal, dan Zaid bin Sabit, yang mereka ini telah mengambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbagai macam ilmu yang bermanfaat, menghafalkannya dan menyampaikannya kepada umat sebagai warisan dari Nabi mereka. Di sisi lain ada Khalid bin Walid, Al-Muthanna bin Haritha, Asy-Syaibani, dan selain mereka yang gigih dalam menyebarkan Islam lewat medan pertempuran, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya, mereka adalah satu umat yang tegak melaksanakan beban kewajiban mereka kepada agama, umat, dan masyarakat mereka, yang mana pengaruh atau hasil usaha mereka masih kekal sampai hari ini, dan akan terus-menerus ada dengan izin Allah sepanjang Islam ini masih ada. Adalah Az-Zubair bin Awan. Ia adalah sosok pemuda teman diskusi Rasulullah, anggota pasukan berkuda, tentara yang pemberani, pemimpin dakwah Islam di zamannya dalam usia 15 tahun. Sementara Tolha bin Ubaidillah, seorang pembesar utama barisan Islam di Makkah, singa podium yang handal, pelindung Nabi saat perang Uhud berkecamuk dengan 70 luka tusuk tombak, donatur utama fisabilillah, mendapat julukan dari Rasulullah. Tolha si pemurah, Tolha si dermawan di usianya yang masih sangat muda. Juga Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang kesatria berkuda muslimin paling berani di saat usianya baru menginjak 17 tahun. Ia dikenal sebagai pemanah terbaik, sahabat utama yang pertama kali mengalirkan darahnya untuk Islam, lelaki yang disebut Rasulullah sebagai penduduk surga. Zaid bin Sabit mendaftar jihad fisabilillah sejak usia 13 tahun. Pemuda jenius mahir baca tulis hingga Rasulullah bersabda, memberi perintah, "Wahai Zaid, tulislah." Ia mendapat tugas maha berat menghimpun wahyu di usia 21 tahun. Juga Usama bin Zaid, namanya terkenal harum sejak usia 12 tahun. Mukmin tangguh dan muslim yang kuat, Rasulullah menunjuknya sebagai panglima perang di usianya yang ke-20 dan memimpin armada perang menggempur negara adikuasa Romawi di perbatasan Syria dengan kemenangan gemilang. Subhanallah, nukilan kisah yang saya sampaikan tadi bukanlah dongeng atau cerita fiktif. Mereka adalah manusia biasa yang nyata seperti kita, yang telah mengukir prestasi gemilang di masa mudanya. Merekalah pemuda Islam yang mampu mengharumkan agama Allah dalam keremajaannya. Para pemuda di zaman ini adalah para pewaris mereka,
para pewaris pemuda dari kalangan sahabat, jika mereka mampu untuk memperbaiki diri mereka, mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta melaksanakan semua amanah yang diberikan kepada mereka yang berkaitan dengan umat ini. Dan bagi mereka kabar gembira dari Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, kala beliau bersabda dalam hadis yang sahih, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Lalu beliau menyebutkan di antaranya, seorang pemuda yang tumbuh dalam penyembahan kepada Rabb-Nya. Agama kita Islam yang mulia ini mempunyai perhatian yang sangat besar mengenai pertumbuhan dan perkembangan para pemuda, karena merekalah yang akan menjadi tokoh di masa yang akan datang, yang akan menggantikan dan mewarisi tugas-tugas mulia kepada umat ini. Berikut ini beberapa tuntunan Islam yang berkaitan dengan pemuda yang ingin saya bagikan. Pertama, Islam menuntunkan setiap lelaki untuk memilih istri yang solihah, yang akan lahir darinya anak-anak yang soleh, yang selanjutnya tumbuh menjadi para pemuda yang berakhlak Islami. Kedua, memberikan nama yang baik kepada anak, karena nama yang baik itu juga memiliki makna dan pengaruh yang baik pada akhlak sang anak, karena dia merupakan lambang dari doa atau harapan orang tua kepada Allah tentang anaknya. Ketiga, melaksanakan nasikah atau akikah untuk anak, karena hukumnya adalah sunnah muakkadah dan memiliki pengaruh yang baik kepada anak. Ketiga perkara di atas adalah tuntunan Islam kepada para pemuda di awal pertumbuhannya. Yang keempat, menaruh perhatian yang besar dalam mendidik anak ketika dia sudah memasuki usia mumayyiz dan sudah mempunyai daya tangkap atau paham. Mengajarkan kepada anak-anak dan para pemuda semua perkara keagamaan, dari yang paling besar sampai pada perkara yang paling kecil. Kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap anak ketika kedua orang tuanya atau salah satunya sudah berusia lanjut, agar dia berbuat baik kepada keduanya atau kepada yang masih hidup di antara keduanya, dan agar sang anak mengingat pendidikan kedua orang tuanya kepadanya ketika dia masih kecil. Inilah yang merupakan kebaikan besar yang akan terus-menerus dikenang oleh sang anak ketika dia merasakan kebaikan dari kedua orang tuanya, sehingga dia bisa berkata sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu masih kecil." Wahai pemuda, sebenarnya rona kebangkitan Islam ada padamu. Maka pelajari agama Islammu dengan baik. Tegakkan tauhid, berantaslah syirik, dan tinggalkan maksiat apapun bentuknya. Tautkan hatimu dengan masjid. Bersiaplah untuk berdakwah di jalan Allah. Selektiflah dalam mengambil teman dekat, namun tidak kurang pergaulan. Pekalah terhadap zamanmu. Inrailah zaman di mana engkau berada saat ini. Milikilah fisik dan jiwa yang sehat. Aturlah waktumu sebaik mungkin. Insya Allah, semoga berhikmah dan menjadi motivasi untuk kita semua.